Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang materi sepak bola. Dimana kita akan belajar tentang pengertian, sejarah, peraturan, teknik dasar, dan manfaat. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian tentang sepak bola. Sebelumnya di sini anak-anak ada yang hobi bermain sepak bola. Baik, pengertian sepak bola yaitu adalah merujuk pada permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Dalam pengertian sepak bola, kemudian permainan ini melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik, kasar, dan motorik halus, serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Pergerakan semua unsur disebut dilakukan untuk menjaga pergerakan bola tetap dinamis dan melewati garis gawang. Adapun sepak bola juga termasuk olahraga bola besar menggunakan bentuk oval, di mana setiap pergerakannya dilakukan setiap main menggunakan kaki dan hanya penjaga gawang atau kiper yang bisa menyentuh bola menggunakan tangan. Momen dan peristiwa dari pertandingan sepak bola memang memberikan kesan yang tidak terlupakan dan selalu menarik perhatian untuk dilihat gerakan demi gerakannya. Tidak salah, sepak bola menjadi salah satu olahraga favorit di dunia. Olahraga yang dimainkan oleh 290 juta orang, lebih dari 200 negara juga berkomitmen untuk menjadikan olahraga yang wajib dimiliki, sehingga banyak supporter dan juga keluarga yang berkomitmen untuk tidak melewatkan pertandingan sepak bola, baik liga profesional maupun liga amatir. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sejarah permainan sepak bola. Setelah mengetahui pengertian sepak bola, berdasarkan sumber yang dikutip pada situs Football History, kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan 2 sebelum Masehi dengan nama permainan cuju, di mana cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Namun cerita yang banyak diakui, permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Seiring berjalannya waktu, kemudian bermunculan klub sepak bola yang diyakini ada sejak abad ke-15. Tersebut terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Selanjutnya itu, oleh karena itu cukup sulit untuk menentukan klub sepak bola yang pertama hadir di muka bumi ini. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama klub Inggris Notts County. Setahun kemudian, sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Sejak setelah itu, pada tahun 1883, dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Dari situ, sepak bola menjadi fenomena yang digandrungi dari Inggris, perlahan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa, yaitu di Argentina, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1904. Federation International Football Association (FIFA) didirikan dan ditandatangani oleh 7 negara, yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Meskipun Inggris identik dengan sejarah perkembangan sepak bola, akan tetapi mereka tidak turut serta bergabung sejak awal. Tetap saja mereka bergabung pada tahun berikutnya. Semakin digandrungi olahraga sepak bola, diperkuat dengan dimasukkannya sebagai olahraga resmi dalam Olimpiade pada tahun
1908 serta Piala Dunia yang dilaksanakan pertama pada tahun 1930. Kelas selanjutnya kita ke materi berikutnya, itu peraturan yang ada pada permainan sepak bola. Di sini adik-adik sudah tahu apa saja peraturan dari sepak bola. Baiklah, sebagai salah satu olahraga tertua di dunia juga yang paling banyak diminati untuk tonton saat ini, game tersebut dimainkan di seluruh dunia oleh jutaan orang dengan miliaran supporter. Tidak heran sepak bola hadir dalam berbagai konsep pertandingan seperti Piala Dunia. Selain itu terdapat turnamen-turnamen seperti Euro Championship, Copa America, dan Piala Afrika. Selain itu, liga terkuat di Liga Inggris, Liga Utama Inggris, Spanyol, La Liga, Italia Serie A, dan Jerman dengan Bundesliga-nya. Di tanah air Indonesia seperti Liga 1 sebagai liga terkuat. Melihat antusias penduduk dunia terhadap sepak bola harus berbarengan dengan aturan main. FIFA sebagai organisasi internasional yang menaungi olahraga ini telah mengeluarkan aturan baku ketika kita berbicara soal pengertian sepak bola. Selain bentuk permainan, maka kita juga perlu membicarakan soal bentuk peraturan dalam permainan ini, di mana aturan ini disebut sebagai law of the game, yang menurut mereka berlaku untuk semua pertandingan baik tingkat internasional maupun pertandingan antara anak-anak kecil di desa terpencil. Menurut mereka bahwa hukum harus berlaku sama setiap pertandingan di setiap konfederasi, negara, kota, dan desa di seluruh dunia. Jadi di sini peraturan sepak bola harus sama di seluruh dunia. Dalam dokumen Law of the Game, mereka memiliki filosofi dan spirit of the law, di mana pertandingan terbaik adalah pertandingan di mana wasit jarang dibutuhkan karena permainan penuh dengan rasa hormat satu sama lain. Pedoman ini adalah salah satunya hukum sepak bola yang dianut oleh Badan Olahraga FIFA. Dalam aturan tersebut terdapat 17 pasal yang berlaku untuk pertandingan, di mana aturan-aturan berkaitan dengan jumlah pemain yang harus dimiliki suatu tim, durasi pertandingan, ukuran lapangan dan bola, jenis dan sifat pelanggaran yang dapat diadili wasit, dan banyak aturan lain berkaitan dengan prinsip sepak bola. Selama pertandingan, merupakan tugas wasit untuk menafsirkan dan menegakkan prinsip dalam permainan. Akan tetapi, secara umum, dalam pertandingan sepak bola memiliki tujuan mencetak sebanyak-banyaknya gol daripada lawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan gol yang sah. Di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh maupun selain dari tangan atau lengan hingga ke bagian bahu. Baiklah, selanjutnya itu peraturan tentang waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu 45 menit pertama, kemudian akan mengambil waktu selama 15 menit untuk istirahat, dan untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir imbang selama 90 menit, berikut dengan tambahannya maka akan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang. Di sini penalti yaitu dilakukan dengan penendang dan gawang. Penalti ditujukan untuk menentukan pemenang, di mana penalti ini dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. Baiklah, itu selanjutnya peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sepak bola, yaitu sebanyak 11 pemain, terdiri 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti.
Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja. Dalam pertandingan dapat dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain per sisi. Selain itu, para pemain harus memakai equipment peralatan seperti mengenakan sepatu bola, bantalan kering, dan jersey yang serasi. Selain itu, penjaga gawang juga akan mengenakan sarung tangan empuk. Dari setiap tim akan ditunjuk satu kapten, di mana kapten yang nantinya akan memakai band kapten atau karir kapten di lengan. Bola yang digunakan dalam permainan juga telah diatur di mana lingkaran harus memiliki ukuran sekitar 58 sampai 61 cm. Baiklah, materi selanjutnya yaitu peraturan wasit dan pemberian kartu. Nah, di setiap pertandingan harus meletakkan satu wasit dan 2 asisten wasit, yaitu tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. Wasit dapat berkonsultasi dengan asisten wasit kapan saja dalam pertandingan mengenai keputusan. Nah, ini merupakan tugas asisten wasit untuk menentukan offside dalam pertandingan, melempar ke dalam untuk salah satu tim, dan juga membantu wasit dalam semua proses pengambilan keputusan jika sesuai. Untuk pelanggaran yang dilakukan seorang pemain dapat diganjar dengan kartu kuning atau kartu merah, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Keputusan ini biasanya dilakukan atas dasar kebijakan wasit. Kedua kartu tersebut memiliki arti yang berbeda, di mana kuning sebagai tanda peringatan, sedangkan kartu merah adalah untuk hukuman. Pemain yang melakukan pelanggaran berat biasanya ditandai dengan keluarnya pemain dari lapangan hijau. Selain itu, 2 kartu kuning sama artinya dengan 1 kartu merah. Kerugian besar bagi tim ketika terdapat salah satu pemain yang diganjar kartu merah. Pasalnya, secara otomatis mereka akan kehilangan 1 pemain. Nah, dengan kita mengetahui dasar peraturan yang ada dalam permainan sepak bola, kita bisa memahaminya secara lebih luas. Yaitu selanjutnya kita akan membahas manfaat bermain dari sepak bola. Permainan yang populer dan asik ini sifatnya kompetitif. Bahkan ada sebagian orang yang melakukan olahraga sepak bola ini hanya untuk kesenangan. Meskipun alasannya hanya untuk kesenangan, ternyata kehadiran sepak bola memberikan manfaat positif bagi kesehatan, yaitu menambah kebugaran dan stamina, meningkatkan kerja tim dan sosial, baik untuk kesehatan mental, baik untuk kognisi, membantu problem solving anak. Dan selanjutnya kita di sini akan membahas ukuran dari lapangan sepak bola, yaitu lapangan harus terbuat dari rumput buatan atau alami, di mana semua wilayah di dalam garis putih pada lapangan adalah arena pertandingan. Sebetulnya aturan lapangan sepak bola ada dalam Law of the Game, lebih tepatnya di pasal 1. Lapangan sepak bola berbentuk persegi dan memiliki 4 sisi, di antaranya sisi kanan, kiri, yang disebut sebagai garis lapangan. Sedangkan sisi lain yaitu lebar lapangan disebut dengan garis gawang. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA menetapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya biasanya seperti 100 sampai 110 meter. Sementara lebarnya 64 sampai dengan 75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter. Sedangkan untuk ukuran kotak penalti adalah 40,3 kali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. Terkait di sini materi selanjutnya yaitu teknik dasar permainan sepak bola. Itu yang pertama,
teknik dasar mengoper bola atau passing. Passing atau akurasi operan mengacu pada kemampuan pemain menggunakan kedua kaki untuk mengirim bola ke tujuan yang diinginkan pemain. Hal ini bisa berarti mengirim bola langsung ke kaki rekan satu tim dengan kekuatan dan presisi, mengirim umpan terobosan lambung, atau mengumpan dan memainkan bola secara akurat di depan gawang. Ada beberapa teknik passing, yaitu kaki bagian dalam, kaki bagian luar, in-step drive, chip pass, serta chip pass. Baiklah, yang selanjutnya itu teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Itu bisa menggunakan kaki bagian bawah, menggunakan kaki bagian dalam, menahan bola dengan kaki bagian luar. Dan selanjutnya tekniknya itu menggiring bola atau dribbling. Menggiring bola dapat dilakukan dengan menggunakan sisi bagian dalam dengan sisi kaki bagian luar, menggunakan kura-kura kaki. Dan selanjutnya itu mengontrol bola. Mengontrol bola, hal ini berkaitan dengan pengendalian bola yang berkaitan dengan penguasaan seluruh bagian tubuh, terkecuali dengan dalam memainkan dan mengatur keberadaan bola agar tetap stabil di antara bagian tubuh. Dengan kontrol bola yang baik, seseorang dapat menerima operan dan melakukan operan baik lambung maupun datar. Selain itu, kontrol bola adalah kemampuan mempertahankan penguasaan bola dan melindungi dari lawan. Baiklah anak-anak, jam kita telah habis. Ayolah kita tutup dengan doa. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.